Indonesia dikenal dengan keberagamannya, suku, bahasa, dan budaya. Namun di tengah kemajuannya teknologi, persatuan kita diuji oleh arus informasi dan tantangan zaman. Disinilah generasi muda memegang peran penting bukan hanya sebagai pewaris bangsa, tetapi sebagai penggerak perubahan. Anak muda memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang mampu menjaga sekaligus memperkuat persatuan. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Oke baik Kak, izin bertanya, menurut Kakak, apa peran utama generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa di era digital? Oke baik, jadi ini menurut saya tuh kita tuh harus punya dua peran penting dalam berdigital gitu. Apalagi dengan saya sendiri ya, saya kan generasi Gen Z yang terkenal sekarang kita bilang kan. Jadi menurut saya tuh yang pertama tuh kita harus bisa menggunakan digital ini secara cerdas. Kita bilang aja contoh digital ini tentang media sosial ya. Nah, jadi di media sosial ini mungkin udah ada platform atau apa gitu, misalnya kayak TikTok, Instagram atau apapun itu kan. Jadi kan ada mungkin kayak ada orang yang menampilkan video ini. Nah, kita tuh harus cerdas nih, kita jangan langsung menyimpulkan satu video ini, oh video ini benar gitu. Kita harus bisa kayak memverifikasi, ini video ini benar nggak ya informasinya, ini benar nggak, ini akurat nggak gitu. Habis itu juga kalau kita mau posting sesuatu juga harus akurat, jangan kita komentarkan video orang tapi video sendiri yang kita upload juga nggak sesuai kan. Nah terus yang kedua tuh etika kita dalam berkomunikasi tapi dalam dunia digital. Nah balik lagi ke yang media sosial tadi, kita guna komunikasi itu sekarang terbagi dulu, ada yang di dunia maya, ada yang di dunia maksudnya dunia sekarang kan, dunia asli nih apa ya namanya lupa. Jadi kalian kita lagi bahas di dunia maya, di dunia digital, di dunia media sosial. Itu kita komunikasi itu harus punya etika juga. Jangan sampai kita tuh mengungkapkan atau kita kayak ngasih kata-kata yang saling membenci satu sama lain. Misalnya kita ada satu video, terus video ini mungkin membahas tentang satu daerah apa kayak gitu. Terus kita makin mengata-ngatai gitu. Soalnya kita memojokkan satu daerah nih kayak gitu. Misalnya satu bangsa nih, kita memojokkan kayak mungkin dari provinsi ini kayak mungkin satu video tentang provinsi ini. Terus kita makin kasih ujaran kata-kata yang saling membenci kayak, oh iya emang provinsi ini kayak gini, emang gini orangnya bla 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 gitu. Nah itu nggak boleh, kita tuh harus punya etika juga, karena mungkin dari kata-kata tuh sendiri bisa bikin pecah belah di antara kita, dari provinsi ini sama provinsi ini. Sedangkan kita sesama provinsi, akhirnya kalau kita bersatu jadilah Indonesia kan, kita satu bangsa, satu tanah air. Masa cuma gara-gara satu kata-kata yang itu akhirnya terputuslah kita gitu. Jadi kita tuh sebagai generasi ini kan ya gitulah, harus punya etika juga dalam berusaha, terus harus cerdas dalam memakai sosial media. Pokoknya di era digital ini kita harus pandai-pandai lah kayak gitu, karena generasi kita nih soalnya udah banyak kali nih kejadian gitu. Jadi gitu. Oke baik, terima kasih ya Kak. Ya sama-sama. Bagaimana cara generasi muda melawan penyebaran hoax yang bisa memecah belah masyarakat? Oke, tentunya ada banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan dalam mengurangi penyebaran hoax dan agar tidak terjadinya perpecahan. Salah satunya yaitu menguatkan literasi digital, menyebarkan konten positif dan edukatif, berani mengklarifikasi, tapi tetap sopan dan tidak mudah terprovokasi. Dan juga mengedepankan dialog dan persatuan. Jadi istilahnya gini, kalau kita mendapatkan suatu berita itu jangan langsung percaya. Harus kita telusuri dulu berita ini dari mana dan asalnya dari mana, dan yang memperoleh berita itu siapa sih? Apakah patut dipercaya atau tidak? Dan dengan begitu hoax dan penyebaran berita-berita yang tidak penting itu dapat terkurangi dan tentunya penyebaran hoax itu akan lebih sedikit. Segitu kira-kira. Oke, makasih. Apa langkah kecil yang bisa dilakukan setiap anak muda untuk memperkuat rasa persaudaraan di lingkungannya? Jadi menurut aku langkah kecilnya kita saling menghargai perbedaan. Contohnya berbeda agama tapi tetap saling menjaga gitu satu sama lain, dan gotong royong misalnya, saling membantu, dan banyak lagi contoh-contohnya yang mungkin dari kalian sudah tahu semuanya. Mungkin ini aja yang bisa Abang sampaikan. Pemersatu bukan hanya slogan,
Ia adalah tindakan mulai dari menghargai keberagaman, membantu sesama, hingga berkontribusi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peran generasi muda menentukan masa depan bangsa.